Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farika Alfi Oktaviana dengan NIM H722190028, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Matematika, ingin menjelaskan tentang aliran dalam filsafat matematika. Filsafat matematika sendiri dikembangkan melalui isu-isu eksternal seperti sejarah, asal-usul, dan praktek matematika dengan isu-isu internal seperti epistemologi dan ontologi. Metode yang digunakan untuk melakukan klasifikasi aliran-aliran dalam filsafat matematika salah satunya yaitu yang pertama, pengetahuan matematika seperti sifat, justifikasi, dan asal-usul pengetahuan. Yang kedua, objek matematika seperti ruang lingkup dan asal-usul objek matematika. Yang ketiga, aplikasi matematika seperti efektivitas matematika dalam mengembangkan sains, teknologi, dan aplikasi lainnya. Yang terakhir, praktek matematika seperti aktivis matematikawan dulu dan sekarang. Macam-macam aliran. Ada 6 macam-macam aliran. Yang pertama, Platonisme, absolutisme, logisisme, intuisionisme, falibilisme, dan formalisme. Nah, yang pertama akan kita bahas aliran Platonisme. Aliran Platonisme menganggap matematika adalah kebenaran telak dan pengetahuan matematika merupakan hasil ilham ilahi. Nah, Platonisme sendiri memandang objek-objek matematika seperti real dan struktur matematika sebagai eksistensi realitas yang ideal dan bebas dari sifat manusia. Kegiatan matematika adalah proses menemukan hubungan-hubungan yang telah ada di alam semesta. Menurut Kurt Gödel sebagai salah satu pengusung Platonisme di zaman modern sekarang, menyatakan bahwa bilangan adalah abstrak, sehingga diperlukan adanya eksistensi suatu objek yang bebas dari pikiran manusia untuk menyatakannya. Yang kedua, absolutisme. Aliran absolutisme. Pengetahuan matematika terdiri dari kebenaran atau absolutisme yang sudah pasti dan tidak dapat diubah. Kebenaran yang bersifat absolut atau mutlak merupakan satu-satunya realitas pengetahuan yang sudah pasti, dan kebenaran hanya tergantung pada logika, dan kebenaran yang tergantung dalam term-termnya. Kebenaran matematika diturunkan dari definisi-definisi dengan fakta empiris dan memberikan jaminan untuk melakukan asersi pengetahuan matematika dengan. Yang ketiga adalah logisisme. Aliran logisisme adalah matematika sebagai cabang dari logika. Menurut aliran ini, seluruh matematika dari sejak zaman kuno perlu dikonstruksi kembali ke dalam term-term logika, dan tentu saja programnya adalah mengubah seluruh matematika ke dalam logika. Semua konsep matematika haruslah dirumuskan dalam term-term logika, dan semua teorema matematika harus dikembangkan sebagai teorema logika. Menurut Bertrand Russell, berhasil memperlihatkan bahwa dua buah klaim aliran dapat diselesaikan dengan logika. Yang pertama, seluruh konsep matematika secara mutlak dapat diredukasi ke dalam konsep logika, tercakup dalam konsep teori himpunan atau beberapa sistem yang kekuatannya sama. Yang kedua, seluruh kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan-aturan inferensi dalam logika. Yang keempat, intuisionisme. Intuisionisme adalah aliran filsafat dalam tradisi Kant bahwa semua pengetahuan manusia diawali oleh intuisi dan menghasilkan konsep-konsep serta diakhiri dengan ide-ide. Nah, menurut L.I.J. Brouwer, matematika adalah kreasi pikiran manusia. Ibaratnya bilangan berkarakter dalam cerita dongeng. Itu hanyalah entitas mental yang tidak akan pernah ada kecuali dalam pikiran manusia yang memikirkannya. Jadi, intuisionisme menolak keberadaan objek-objek dalam matematika.
Aliran intuisionisme tidak memandang kebenaran matematis sebagai struktur objektif seperti pendapat aliran yang sebelumnya. Menurut aliran ini, matematika tidak akan dapat seluruhnya dilambangkan. Berpikir matematis tidak tergantung pada bahasa tertentu yang digunakan untuk mengungkapkannya. Pengetahuan dari proses matematis haruslah sedemikian sehingga proses itu dapat diperluas hingga tak terbatas. Yang kelima, falibilisme. Aliran ini menyatakan bahwa matematika murni diturunkan dari dunia material. Menurut aliran ini, matematika menangani hubungan kuantitatif dalam dunia nyata, sehingga asumsi kebenaran seperangkat aksioma baru akan nampak terbukti setelah melalui masa-masa panjang pengamatan dan pengalaman atas realitas. Hal ini didukung oleh kemampuan operasi matematika diterapkan pada dunia nyata, sehingga mendapatkan hasil yang bermakna. Tesis aliran falibilisme dinyatakan dalam dua pernyataan, yaitu yang pertama dalam bentuk negatif. Aliran ini fokus untuk menolak pandangan absolutisme, dinyatakan sebagai kebenaran matematika bukanlah kebenaran yang mutlak dan kebenarannya tidak mempunyai validasi yang mutlak. Yang kedua dalam bentuk positif. Falibilisme menyatakan bahwa kebenaran matematika adalah tidak kokoh dan setiap saat terbuka untuk direvisi sampai tak terhingga. Yang terakhir adalah formalisme. Menurut aliran formalisme ini, matematika hanya sekedar rekayasa simbol berdasarkan aturan-aturan tertentu untuk menghasilkan sebuah sistem pernyataan yang tautologis, tetapi kosong dari makna. Matematika direduksi hanya menjadi sebuah permainan intelektual, seperti catur, dalam bahasa populernya. Formalisme memandang matematika sebagai permainan formal penuh makna yang dimainkan dengan lambang-lambang di atas kertas menggunakan aturan tertentu. Aliran ini menganjurkan pendekatan murni abstrak, berangkat dari prinsip awal dan mendeduksi segalanya dari prinsip awal tersebut. Aliran ini memiliki tesis aliran yang dibagi dua, yaitu yang pertama, matematika murni dapat diekspresikan dalam bentuk sistem formal yang kosong dari arti dan di dalamnya mengandung kebenaran matematika yang direpresentasikan dalam bentuk teorema formal. Dan yang kedua, untuk menunjukkan bahwa sistem formal yang dibangun bebas dari segala macam kontradiksi dan paradok, dengan cara mendemonstrasikan bahwa term-termnya bebas dari inkonsistensi. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan mohon maaf juga bila ada materi yang kurang lengkap. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.